Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Konita Fitra Yuni selaku tutor pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman mahasiswa semuanya yang tergabung dalam kelas Tuton e-learning. Perkenalkan, nama saya Yoga Andri Setiawan dari Prodi Manajemen UPBJJ UT Bandung. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan gagasan tentang COVID-19. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan gagasan tersebut dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Sosial Ekonomi Indonesia. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 atau sering kita sebut sebagai COVID-19 di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei di negara Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau yang sering disebut dengan WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi disebabkan oleh bagaimana cara virus tersebut menyebar. Melansir dari WHO, virus COVID-19 dapat menyebar melalui beberapa cara berikut. Yang pertama adalah melalui droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernafasan ketika seorang batuk maupun bersin. Resiko penularan COVID-19 melalui droplet akan meningkat drastis apabila seorang tidak menggunakan masker. Namun, ternyata droplet tidak hanya sebatas cairan yang dikeluarkan ketika bersin atau batuk, melainkan juga ketika kita berbicara, bernyanyi, maupun tertawa. Yang kedua adalah melalui kontak fisik. Kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19. Karena itu kita tidak pernah tahu ada berapa banyak kuman, virus maupun bakteri dengan kita di tangan kita dan lawan bicara kita. Makanya sebisa mungkin hindari kontak fisik secara langsung. Kalau kamu bingung untuk mengganti model jabat tangan, gantilah model jabatan tangan dengan gerakan Namaste, yaitu gerakan mengatupkan kedua tangan di bagian dada seperti ini yang kerap digunakan saat melakukan olahraga yoga. Yang ketiga adalah melalui permukaan yang terkontaminasi. Penularan virus COVID-19 bisa terjadi saat seorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Lalu virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tadi. Inilah alasan pentingnya kita harus rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir setelah melakukan kegiatan aktivitas apapun, termasuk menyentuh barang meski hanya sebentar saja ya. Jika kalian di perjalanan, alangkah baiknya kamu mempersiapkan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% dan tisu basah khusus untuk membunuh kuman, bakteri, serta virus di tangan. Jangan lupa membawa desinfektan untuk membersihkan barang yang kamu bawa ya. Yang keempat adalah ruangan dengan ventilasi yang buruk. Ruangan tertutup dengan ventilasi yang kurang baik menjadi tempat yang nyaman untuk penyebaran virus COVID-19. Virus COVID-19 dapat menyebar secara cepat apabila seorang terlalu lama berada di dalam ruangan dengan ventilasi yang buruk. Maka dari itu, bukalah jendela ruangan dan biarkan udara segar memenuhi ruangan untuk mengurangi resiko penularan. Yang terakhir adalah tempat ramai. Menghindari tempat ramai menjadi salah satu dari sekian banyak upaya yang kita bisa lakukan untuk mengurangi penularan atau penyebaran virus COVID-19. Tempat yang dipenuhi oleh orang-orang beresiko tinggi dapat memungkinkan terjadinya sentuhan fisik dan atau droplet yang berterbangan. Menjaga jarak minimal 1 meter adalah langkah pencegahan yang bisa kamu lakukan ketika sedang berada dalam situasi yang ramai. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain adalah pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang sering kita sebut dengan PSBB yang berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia.
PSBB diberlakukan di Indonesia pada tahun 2020 sebagai tanggapan terhadap penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 yang menjadi pandemi termasuk di Indonesia. Pembatasan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan bertujuan Kementerian Kesehatan dan paling sedikit meliputi peliburan sekolah, tempat kerja, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Yang kedua adalah pembatasan kegiatan masyarakat atau yang kita sebut dengan PPKM, yaitu kebijakan pemerintah Indonesia sejak tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. PPKM berlangsung di beberapa wilayah yang menjadi titik penyebaran infeksi COVID-19, yakni di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Selanjutnya adalah karantina. Karantina diartikan sebagai upaya memisahkan seseorang yang terpapar COVID-19. Karantina berlaku baik bagi orang yang mengalami riwayat kontak atau riwayat berpergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas COVID-19. Selanjutnya ada isolasi. Isolasi adalah upaya untuk memisahkan dari seorang yang sakit yang membutuhkan perawatan COVID-19 atau seseorang yang terkontaminasi COVID-19 dari orang yang sehat. Isolasi bertujuan untuk mengurangi resiko penularan. Isolasi yang diberlakukan bagi kasus terkonfirmasi atau mereka yang menunjukkan hasil COVID yang positif. Pandemi COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi secara umum. Pandemi ini mengakibatkan dihentikannya seluruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat untuk sementara waktu guna meminimalisasi penyebaran virus. Untuk tujuan itu pula, beberapa wilayah mulai menerapkan PSBB dan PPKM. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong terganggunya aktivitas ekonomi yang memicu krisis ekonomi. Laporan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2020 hanya tumbuh sebesar 2,97%, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,2% pada 2019 menurut BPS tahun 2020. Menurunnya kinerja ekonomi ini berdampak pada situasi ketenagakerjaan Indonesia. Setidaknya ada dua implikasi krisis pada sektor ketenagakerjaan. Yang pertama adalah krisis ekonomi ini menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Banyak pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menyebutkan bahwa per April 2020 ada sekitar 1 juta tenaga kerja yang dirumahkan ataupun pemutusan hubungan kerja atau PHK. Data ini menurut Biro Humas Kemnaker 2020. Namun, angka ini belum termasuk menggambarkan tingkat pengangguran secara keseluruhan karena belum memasukkan pengangguran dari sektor informal dan angkatan kerja baru yang masih menganggur. Sedangkan krisis ekonomi yang kedua adalah perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca krisis. Tantangan ketenagakerjaan lainnya adalah potensi perubahan lanskap pasar terhadap tenaga kerja yang akan terjadi pada masa pasca krisis, yang akan menyebabkan tersingkirnya tenaga kerja berpendidikan dan berketerampilan rendah di sektor formal. Setidaknya, ada beberapa hal yang akan mendorong fenomena ini. Pertama, tingkat penerapan tenaga kerja tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang terkena PHK. Yang kedua adalah perusahaan hanya merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dan mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus atau yang sering disebut dengan multitasking. Sebagai contoh, usaha perhotelan hanya akan merekrut tenaga kerja yang mampu memiliki kemampuan manajerial dan juga melayani tamu di bagian restoran. Ketiga, lapangan usaha yang akan berkembang pasca pandemi COVID-19 adalah usaha-usaha yang berhubungan dengan teknologi. Karena dengan krisis saat ini sebagai pelajaran, teknologi memungkinkan kegiatan ekonomi untuk terus berjalan tanpa bergantung pada interaksi fisik manusia. Oleh karena itu, tenaga kerja dibutuhkan di depan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang teknologi. Keempat, sistem alih daya atau outsourcing dan pekerja kontrak menjadi lebih menarik bagi pelaku usaha karena keduanya memiliki
keduanya memiliki fleksibilitas tinggi kepada perusahaan dalam hubungan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan ini. Strategi yang dimaksud ini adalah antara lain penyediaan dukungan untuk relaksasi biaya operasi perusahaan, pelatihan tenaga kerja yang berkelanjutan, peninjauan peraturan ketenagakerjaan untuk mendorong fleksibilitas di pasar tenaga kerja, dan pengupayaan peningkatan produktivitas di sektor informal. Demikian uraian saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahpahaman, mohon maaf dan koreksinya. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.